Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pasal pertama dari kitab Uqudul Rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslul awal ari ieu pasal anu kahiji fi bayani huquqi zaujati dina martelakeun pirang-pirang hakna istri al wajibatu anu ngawajibkeun ala zauji ka suami. Qala ngadawu saha Allah Ta'ala fi surat Nisa dina surat Nisa wa ashiruhunna sareng kudu ngabarengan anjeun ka nisa bil ma'rufi kalawan jalan hade ay bil adli tegasna adil fil mabiti dina meutingan wa nafaqati sareng nafakahan wa bil ijmali sareng ku nganuskeun fil qawli dina ucapan. Wa qala sareng ngadawuh Allah fi suratil Baqarah dina surat Al-Baqarah walahunna sareng pikeun manfaatna zauja ala azwaji kana madarat mislul ladzi saumpamana itu manfaat zauja lahum ka itu azwaj alaihinna madarat nisa minal huquqi tina pirang-pirang hak pil wujubi dina wajib wastiqoqi sareng hak meredi al mutolabati disuprih alaiha ka itu zaujah lafil jinsi lian dina jinisna bil ma'rufi kalawan hade aibi mategesna perkara yustahsanu dialuskeun itu emak saraan cek hukum syara min husnul usyrati tina alusna ngarijengan wa tarki dzaruri sareng tinggalna ngamadaratan minhum ti itu azwaj wa minhunna sareng ti zaujah. Qala atan pingucap saha Ibnu Abbas rodiya muga mikarido saha Allah anhuma ka itu Ibnu Abbas maknana ayat itu ini saenyana kuring ahaba ita mika cinta kuring an atazayyana yen ngagindingan kuring li imroati karena istri kuring kama seperti perkara tuhibu eta mika cinta ka imroati antatazayyana yen ngagindingan li karena kuring lihadihil ayah karena iya ayat wali rijali sareng kalalaki alaihina jaujah darojatan eta tingkatan ay fadilatun tegesna keutamaan fil haqi dina hak min wujubi tina wajib taatihina taat ngan jaujah lahum ka itu zauj lima karena perkara dafa'uhu masrahkeun yahinu itu nisa minal mahri tina mahar wali fakihim sareng karena nganafakahana jauja fi masolihina dina pirang-pirang kamaslahatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang bab pertama atau pasal pertama dari kitab Uqudul Rijal, yaitu tentang hak seorang istri yang merupakan kewajiban dari seorang suami. Asbabun nuzul tentang surat An-Nisa ayat 19 ini dikatakan bahwa pada zaman dahulu ahli Yasrib itu bila ada lelaki yang meninggal maka ahli warisnya mewarisi istrinya, lalu ia tahan wanita itu hingga mati untuk diwarisi hartanya atau ia nikahkan wanita itu pada orang lain. Sedangkan orang tuhama seorang suami berbuat jelek dalam menggaul istrinya hingga mencerainya, namun ia mensyaratkan atas dirinya tidak menikah dengan lelaki lain kecuali yang ia kehendaki, atau menubus diri dulu dengan sebagian harta yang telah diberikan kepadanya, maka Allah melarang orang beriman untuk berbuat kebiasaan orang-orang jahiliyah tersebut, sehingga turunlah ayat 19 dari surat An-Nisa ini. Dalam surat An-Nisa dikatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan harus menggauli istri itu dengan jalan baik. Di sini dijelaskan bil adi, dalam hal ini dijelaskan yaitu ada keadilan di sini jika memang seorang suami itu berpoligami maka harus berbuat adil, baik itu adil dalam memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, dan juga harus bisa memberikan kebagusan dalam atau kebaikan dalam pengucapan kepada seorang istri. Meskipun istri itu misalnya cerewet atau banyak
banyak bergumam, gegelendeng, atau bahasa Sunda namanya gegelendeng, ambekan gitu. Tapi seorang suami tidak boleh langsung bersikap kasar, tapi harus tetap bersikap dengan ucapan yang lemah lembut. Dijelaskan pula dari penggalan ayat tadi dari surat An-Nisa, Allah memerintahkan para suami untuk bergaul secara optimal dan sempurna dengan istri dengan cara yang baik, atau dikenal dengan istilah mu'asyarah bil ma'ruf. Kata al-ma'ruf artinya segala sesuatu yang dimaklumi atau dikenali kebaikan dan kebenarannya, baik menurut aturan Allah, aturan Rasulnya, bahkan aturan rasional manusia, kebanyakan atau disebut umum. Di sini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa baguskanlah perkataan kalian kepada istri-istrimu, perbaikilah tingkah laku kalian kepada istri-istrimu sebatas kemampuan seorang suami. Jadi kita memang diperintahkan ada hak untuk menuntut suami, tapi menuntut dalam hal semampunya, sebisanya, sewajarnya yang bisa dilakukan oleh seorang suami. Sebagaimana misalnya seorang suami senang melihat seorang istrinya lemah lembut dan juga berperangai baik, tapi kesenangan tersebut tidak hanya sebatas senang, tetapi seorang suami wajib melakukan apa yang dilihat istrinya senang, maka dilakukan juga oleh seorang suami. Dijelaskan pula dari penggalan ayat tersebut, yaitu walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Maksudnya para istri itu mempunyai hak atas suami mereka seperti hak yang dimiliki suami atas diri mereka. Masing-masing suami istri keduanya harus bisa menunaikan hak tersebut dengan cara yang baik, yakni sang suami memberikan nafkah baik itu lahir ataupun batin dengan pergaulan yang baik, dan juga begitu pula seorang istri juga harus bisa memberikan yang terbaik bagi seorang suaminya. Walir rijali alaihinna darajatan, dari ayat surat Al-Baqarah dalam kalimat terakhir dijelaskan bahwa maksudnya seorang suami itu diberikan kemampuan lebih oleh Allah, baik itu dalam kelebihan bentuk fisiknya, dalam arti tenaga yang lebih dibandingkan dengan seorang wanita atau istri. Allah juga memberikan kedudukan yang lebih kepada seorang suami yang merupakan pemimpin bagi kaum perempuan, ketaatan dan juga perintah untuk memberikan nafkah, penunaian berbagai kewajiban dan kepentingan, serta kelebihan di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 34, yang artinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan mereka sebagian atas sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jelas di sini dituntut bahwa seorang suami itu diberikan kelebihan derajatnya dibandingkan seorang istri. Kelebihan di sini adalah kelebihan khususnya dalam memberi nafkah dan juga seorang pemimpin bagi kaum istrinya, baik itu dalam keluarga, memimpin keluarganya, ataupun memimpin dalam segi pendidikan kepada istrinya. Memberikan mahar kepada istrinya itu merupakan kewajiban atau yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istri-istrinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.